Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kifrat Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi tentang simulasi ujian CAT BKN untuk mempermudah teman-teman pelamar CPNS atau P3K sebelum menghadapi ujian CAT yang sesungguhnya, utamanya bagi para pelamar yang mungkin masih gugup mengenai tampilan ujian CAT. Seperti apa tampilannya, langsung saja kita mulai videonya. Pertama-tama kalian daftar dulu ya. Untuk linknya kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian langsung masukkan nama lengkap. Misalkan di sini saya masukkan Kifrat Tutorial. Masukkan email. Jangan lupa untuk memasukkan password. Kemudian konfirmasi password. Selanjutnya masukkan tempat lahir. Tanggal lahir jangan lupa. Kita karang saja ya. Selanjutnya jenis kelamin, saya pilih laki-laki, kemudian klik verifikasi saya bukan robot. Kemudian klik simpan. Nah, di sini ada konfirmasi email, kalian langsung saja klik email saya sudah benar. Nah, di sini sukses. Pendaftaran sukses dilakukan. Silakan cek email pada folder inbox atau pada folder spam atau pada folder bulk email dan masukkan kode aktivasi pada halaman berikutnya. Kita klik OK. Nah, di sini tugas kalian adalah membuka email ya, teman-teman. Kita buka email. Oke, sambil membuka email, kita cek yang tampil di halaman simulasi. Di sini ada tulisan aktivasi akun ya, jadi kita akan masukkan kode aktivasi yang tadi yang dimasukkan di email. Kita coba ulang. To Gmail, ini lama sekali. Baik teman-teman, ini ada email masuk dari simulasi CAT BKN, kita buka. Ini untuk kode aktivasinya, kita klik, kita copy. Kita pindahkan di aktivasi akun. Masukkan kode aktivasinya, lalu klik OK seperti ini. Nah, tampilannya kalau sudah diaktifasi seperti ini ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan jelaskan dulu apa perbedaan dengan ujian CAT yang sebenarnya. Di ujian CAT yang sebenarnya, setelah kalian melakukan registrasi, kalian akan diberikan PIN. Nah, PIN tersebut akan digunakan sebagai password untuk masuk ke komputer masing-masing ya, teman-teman. Di komputer masing-masing peserta. Kemudian, panitia yang ada di dalam atau pengawas ruangan akan memberikan instruksi kapan PIN tersebut akan dimasukkan, termasuk username apa yang digunakan untuk login di komputer masing-masing. Jadi ada dua password yang akan diberikan. Yang pertama adalah password untuk login di komputer. Yang kedua adalah password untuk paket soalnya. Nah, kurang lebih untuk ujian CAT yang sebenarnya kira-kira seperti itu. Sekarang kita mulai di simulasi ini. Kita klik, ini mulai simulasi. Kemudian kita klik mulai ujian. Baik teman-teman, di sini untuk ujiannya sudah disiapkan. Oke, untuk waktunya sendiri ini sudah dihitung mundur ya. Ini kurang lebih sama, hanya posisi waktunya yang berbeda. Kemudian di sini ada keterangan batas waktu 90 menit, jumlah soal 100, soal dijawab, dan soal belum dijawab. Nah, untuk selesai ujian sendiri, biasanya di komputer CAT yang digunakan pada saat ujian yang sebenarnya, ini menggunakan gambar tangan seperti ini. Tidak menggunakan tulisan selesai ujian, saya tidak tahu kalau untuk 2021 ya, teman-teman. Kemudian, untuk soalnya sendiri, ini saya tidak bisa pastikan apakah soal simulasi sama dengan soal yang sesungguhnya, jadi belajar saja ya, teman-teman. Lalu di bagian bawah terdapat dua tombol, simpan dan lanjutkan dan lewatkan soal ini. Ini kurang lebih sama. Kemudian di sini ada kotak-kotak nomor soal. Nah, kemudian di sini ada soal sebelumnya, lalu melangkah ke soal selanjutnya. Kita coba klik yang soal nomor 2 ya, teman-teman. Misalkan saya tidak bisa menjawab soal ini, maka saya bisa pindah ke soal nomor 3 atau saya bisa klik lewatkan soal ini. Saya coba jawab di soal TWK ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ini ya pemerintahan daerah. Nah, sekarang kalau kalian sudah klik seperti ini saya klik simpan dan lanjutkan.
fungsinya adalah untuk menyimpan jawaban yang saya sudah pilih. Jadi jangan lupa untuk klik simpan dan lanjutkan terhadap soal-soal yang sudah dipilih atau sudah diyakini benar ya teman-teman. Kita simpan dan lanjutkan. Maka perhatikan di bagian sini ya. Untuk yang warna merah sendiri, ini artinya belum dijawab, sedangkan untuk yang sudah berwarna hijau, ini artinya sudah dijawab. Jadi kalian tidak perlu cemas apakah soal-soal saya sudah jawab atau belum dijawab. Nah, di sini juga ada keterangan hijau dijawab, merah belum dijawab. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, selama mengikuti simulasi, kalau misalkan jaringan kalian lelet, kalian bisa referensi seperti ini. Oh ya teman-teman, kalau misalkan kalian mengalami kendala pada saat di ruang ujian, langsung saja tanyakan ke panitia. Kalian tidak usah ragu-ragu. Nah, hanya caranya lebih sopan ya. Kalian hanya boleh angkat tangan agar tidak mengganggu peserta ujian yang lain. Misalkan ada masalah dengan komputer, atau ada masalah dengan perangkat keras seperti mouse dan sebagainya ya. Apapun kendalanya itu disampaikan ke panitia ya teman-teman. Nah, selama ujian juga sebaiknya waktu itu kalian efisienkan ya teman-teman. Sehingga kalian masih punya waktu tambahan setelah kalian mengisi jawaban-jawaban kalian. Kemudian, setiap jawaban yang masih diyakini belum benar atau belum tepat, itu sebaiknya jangan diisi dulu atau sebaiknya kalian lewatkan ya teman-teman. Misalkan di soal nomor 6 saya tidak tahu pasti ya, jadi saya pindah di soal nomor 7. Kira-kira tekniknya seperti itu. Nah, beberapa trik untuk mengerjakan soal di chat ya. Yang pertama, mulailah dengan soal-soal yang paling dikuasai terlebih dahulu. Misalkan mahir di TWK, maka mulailah dengan TWK. Kalau mahir di TIU, mulailah dengan TIU. Kalau mahir di TKP, mulailah dengan TKP terlebih dahulu. Tetapi ingat, kerjakanlah soal yang memang sudah dipastikan kebenarannya. Ini sudah dipastikan, jadi tinggal diisi saja. Lalu, yang kedua, tidak usah takut untuk melompat ke soal-soal selanjutnya ya. Nah, misalkan kalian ketemu dengan soal matematika atau soal-soal bahasa Indonesia misalkan. Nah, ini kan biasanya soal-soalnya panjang-panjang ya, teman-teman. Itu kalian abaikan dulu. Kalian abaikan dulu karena di TIU itu tidak hanya soal bahasa Indonesia atau matematika saja. Itu banyak soal-soal yang lain yang mungkin bisa kalian selesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Ingat, waktu kalian 90 menit, sementara soal yang akan kalian jawab itu 100 soal. Jadi kalian bagi 90 bagi 100 itu kurang lebih 50 detik. Jadi kalian harus maksimalkan satu soal itu agar tidak sampai 50 detik ya teman-teman. Jadi kalian harus betul-betul mengefisienkan waktu kalian. Nah, ini supaya tidak ketinggalan waktu kalian ya teman-teman. Karena setiap waktu itu berharga ya teman-teman. Nah, yang berikut, kalian jangan buru-buru untuk menyelesaikan ujian. Sekalipun kalian sudah menjawab keseluruhan soal dari nomor 1 hingga nomor 100. Baik teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.